Lalu mengatakan ada seseorang dari kalian mengatakan, masa ini Muhammad mengaku Nabi, untanya aja hilang dia nggak tahu. Waktu itu ada sebagian sahabat bimbang cerita ini. Cerita ini serigala ngomong. Tapi Nabi benarkan, mereka diam. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Riwayat Bukhari, masyhur yang pernah kami sampaikan tentang serigala berbicara. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang pengembala, beberapa asar menyebutkan ini orang Yahudi, akhirnya masuk Islam dia. Pengembala domba, dia melihat ada satu serigala menerkam dombanya, lalu dikejar sama dia. Pada saat serigala itu merasa sudah capek, maka dia ambil kembali dombanya, dia rampas dengan cara paksa. Lalu serigala itu duduk di depannya dia. Dalam beberapa riwayat dikatakan dia naik ke atas sebuah batu tinggi supaya kelihatan oleh pengembala tersebut. Lalu dia bicara pakai bahasa manusia. Serigala itu mengatakan, kenapa engkau mengambil rezeki yang sudah Allah Azza wa Jal tentukan untukku? Maksudnya domba ini. Kenapa kau masih kejar? Padahal sebenarnya ini rezeki sudah Allah tentukan buat saya. Kata pengembala itu, saya belum pernah lihat keajaiban seperti hari ini. Serigala bisa bicara bahasa manusia. Lalu serigala itu bilang, kenapa kau heran? Sementara ada yang lebih ajaib di kota Madinah yang penuh dengan batu hitam dan juga kurma. Ada seseorang yang mengingatkan kalian tentang masa lampau dan akan datang. Seorang Rasul, tapi orang tidak beriman padanya. Maka dengar itu, tanpa lagi dia pikirkan dombanya, dia langsung ke Madinah, dia tanya Nabi. Datang, ya Rasulullah, ada ya, hai Muhammad cerita ada begini. Kata Nabi SAW, benar. Itu benar. Maka orang itu syahadat. Waktu itu, ada sebagian sahabat bimbang cerita ini. Cerita ini serigala ngomong. Tapi Nabi benarkan, mereka diam. Lalu kata Nabi SAW, aku, Abu Bakar sama Umar percaya itu. Walaupun mustahil. Gitu kan? Sudah begitu pondasi seorang muslim. Di atas keyakinan. Banyak sekali dalam masalah agama kita ini teman-teman, tidak masuk di akal kalau kita mau pakai akal. Hadis Bukhari tentang lalat misalnya. Yang kata Nabi SAW, kalau lalat hinggap di susu kalian, maka celupkanlah, karena di sayap kanannya ada racun, sayap kirinya ada penawarnya. Lalu buang, lalu minum steril. Bagi orang nggak masuk akal. Gitu kan? Masa sih? Gitu. Tapi orang muslim tidak bisa begitu. Selama Allah dan Rasulnya katakan pasti benar. Walaupun tidak masuk di akal. Emang sudah begitu. Waktu Nabi SAW pulang dari salah satu peperangan, unta beliau hilang. Lalu sahabat lagi berkemah, istirahat. Rupanya Nabi SAW suruh sahabat cari. Coba cari unta saya di mana. Karena tunggangan Nabi untuk pulang ke Madinah, perjalanan jauh. Ada supaya satu kemah sahabat, di situ ada orang munafik. Dia bilang, Muhammad ini ngaku-ngaku Nabi. Tapi untanya aja hilang, dia nggak tahu di mana. Begitu dia sebarkan isu. Dan selalu isunya begitu. Membuat umat Islam supaya ragu dengan agamanya, dengan keyakinannya. Maka Nabi SAW turun wahyu kepada beliau, sampaikan di kemah sebelah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada seseorang di antara kalian. Itu adabnya Nabi nggak sebutin namanya. Nabi mengatakan, ada seseorang di antara kalian mengatakan, masa ini Muhammad mengaku Nabi, untanya aja hilang, dia nggak tahu. Ketahuilah saya manusia biasa. Hanya diwahyukan kepadaku. Sampaikan wahyu kepadaku. Dan sekarang turun wahyu kepadaku menyampaikan untaku ada di lembah ini dan itu. Dan tali kekangnya terikat di pohon ini dan itu. Pergilah ke sana. Memang riwayatnya begitu. Ini dan itu maksudnya itu tidak dirincikan. Tapi begitu penyebutan riwayatnya. Maka para sahabat ke sana lalu menemukan unta Nabi SAW. Kejadian ini makin membuat sahabat tambah yakin. Tentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian ada satu sahabat, kebetulan pemilik kemah yang ada di sebelah ini, lagi di kemahnya Nabi. Dia pulang ke kemah, lalu dia bilang sama teman-temannya, tadi ada kejadian yang ajaib. Nabi SAW kehilangan unta, lalu beliau mengatakan, ada sesuatu dari kalian mengatakan Muhammad itu ngaku Nabi, tapi dia nggak tahu untanya di mana. Bagaimana bisa ngaku sebagai Nabi? Ketahuilah aku manusia biasa. Maaf. Aku manusia biasa. Dan sekarang turun wahyu kepadaku kalau unta aku ada di lembah ini dan terikat di pohon ini dan itu. Ambillah. Dan kami ke sana, kami temukan untanya. Teman-temannya di kemah itu bilang, kamu tahu siapa yang ngomong itu? Dia bilang tidak. Ini orangnya. Ada orang munafik di situ kebetulan. Maka pemilik kemah itu langsung datang digebukin si munafik itu. Rupanya kamu ini yang menyebut wahyu sampai turun.
gitu kan? Pada orang seperti itu. Penuh dengan keraguan. Jadi teman-teman, kita cuma berada di dua pilihan. Kita penuh dengan keyakinan dan akhirnya hati kita tenang dengan keimanan, atau masih ragu dan akhirnya bisa tipis sekali iman atau bahkan bisa pindah ke orang munafik. Ini belum kita bicara hal-hal besar, ini baru tanda-tanda hari kiamat. Banyak umat Islam akan terjadi peperangan besar nanti sama Bani Asfar. Banyak keluarnya Dajjal, ya, turunnya Nabi Isa. Sampai ada beberapa orang yang memberikan isu, masa sih Nabi Isa akan turun lagi pada akhir zaman? Loh, itu keyakinan umat Islam dan itu hadis-hadisnya mutawatir, sahih semuanya. Akan turun dan akan memimpin dunia, akan membunuh Dajjal. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk yang sangat banyak jumlahnya sampai mereka turun ke satu sungai namanya Tigris. Ya. Kebetulan kami waktu kemarin umrah plus Aqsa sempat ke situ, ke sungainya. Cukup besar, itu mungkin seperti laut, lebih kecil ya. Besar, dan itu mereka akan turun dan mereka akan habiskan air itu dengan minum, jumlahnya sangat banyak. Itu kan kisahnya kalau kita merenungi, benar nggak sih ada orang bisa begitu? Tapi seorang muslim tidak ragu, memang benar akan terjadi. Begitu juga dengan alam akhirat nanti, alam kuburan. Banyak orang tidak yakin, kuburan benar nggak sih ada taman dari taman surga, nikmat atau lubang dari lubang neraka. Nanti hari kebangkitan ada nggak sih? Makanya salah satu tokoh Quraisy pernah mengambil tulang-tulang unta, dia hancurin. Udah lama meninggal, mati unta ini. Dihancurin, kemudian dia datang kepada Nabi SAW lagi ibadah di depan Ka'bah. Dia lempar ke wajah Nabi, debuhnya itu. Lalu dia mengatakan, dalam surah Yasin dikatakan, Mayuhil idham wa hiya ramim. Siapa yang bisa hidupkan tulang setelah jadi ramim? Apa sudah serbuk seperti ini? Allah katakan, Qul yuhiyya alladhi ansha'a awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, hai Muhammad, yang akan menghidupkan kembali itu adalah yang menciptakannya pertama kali. Allah mampu untuk itu. Jadi memang bab keraguan ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad sebagai bab dosa di sini karena memang masuk akal gitu. Karena orang kapan ragu dia tidak mau kerjakan. Ragu benar nggak sih balasannya? Ragu benar nggak begini? Orang-orang komunis sekarang mereka malah katakan itu. Orang Islam mengaku syahadat bersaksi padahal tidak pernah lihat Allah. Bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, mereka tidak pernah ketemu nama sama Muhammad. Saya pernah lihat cuplikannya itu, ada orang komunis yang ngomong gitu. Bagaimana mereka bisa yakin? Bagaimana mereka bisa yakin ada akhirat? Bagaimana mereka begini dan begitu? Dia lupa ciptaan dia sendiri. Dia sendiri dari mana awal dia? Dia cuma dari tetes sperma, yang sperma itu kalau tidak membuahi sel telur dibuang, dicebok oleh si perempuan itu lalu dibuang gitu. Allah mengatakan itu air terhina, kemudian dia terbentuklah. Bagaimana pembentukan dia bisa terjadi? Siapa yang buat semua itu? Begitu saja terjadi, kemudian dia lahir, dia cuma bisa nangis. Tiba-tiba sudah ada status ayah dan ibu yang mengurus dia. Semua kebutuhannya terpenuhi sampai akhirnya dia mulai tumbuh besar, mulai berpendidikan, mulai sedikit sempurna ciptanya, nanti akan melemah juga di masa tuanya. Kemudian dia menolak ada Allah. Faidah huwa khasimu mubin, kata Allah. Manusia itu begitu dia sudah mulai sempurna sedikit, sudah mulai meranjak umur yang memang fase dia puncak-puncaknya umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Oh, apa ini semua? Nggak mungkin, ini nggak masuk akal, ini dan itu.